Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan aljabar ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang pemfaktoran aljabar ya. Untuk pemfaktoran ini nanti kita akan coba menyajikan trik cepat yang mudah dipahami ya adik-adik ya. Untuk itu silahkan di subscribe, di like, dan di share ya, serta dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga materi-materi trik cepat matematika lainnya. Oke, langsung saja ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, kita mulai untuk pembahasan soalnya ya. Di sini ada soal faktor dari 10m pangkat 2 ditambah 5m. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita harus identifikasi dulu ya, untuk mengerjakan dengan cara cepatnya. Pertama kita lihat, ternyata soal ini tidak ada konstantanya. Kalau tidak ada konstantanya, biasanya kurungnya hanya satu ya, kurungnya hanya satu. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kita lihat apakah koefisien angkanya ini bisa diakarkan. Oh, ternyata ini agak susah diakarkan, karena 10 sama 5 agak susah untuk diakarkan. Maka kita cari bilangan yang bisa membagi keduanya sampai paling sederhana ya. Berarti angka berapa? Kita bagi angka 5, karena 10 bagi 5 bisa, 5 bagi 5 bisa ya. Oke, pertama yang belakang kita bagi dulu. 5 bagi 5 berapa? 5 bagi 5 adalah 1 plus 1 ya, karena tidak ada minyak, berarti plus 1. Nah, terus untuk mengisi yang depannya, yang 10m dibagi 5 ya. 10 dibagi 5 berapa? 10 dibagi 5 itu adalah 2 ya. 2 kita tulis, 2-nya, m-nya jangan lupa ditulis ya. 2m plus 1. Nah, untuk mengisi angka yang di luar ya, untuk mengisi angka yang di luar, caranya adalah 10m kuadrat dibagi angka yang di depan yang di dalam kurung ini ya, berarti dibagi 2m. 10m kuadrat dibagi 2m berapa? 5m ya. Jadi jawabannya adalah 5m dikali dalam kurung 2m ditambah 1 ya. Seperti itu adik-adik cara mengerjakannya ya. Kita coba soal satu lagi yang setipe ya. Lalu nih adik-adik ya, untuk soal berikutnya ada soal 25x dikurangi 20y. Nah berarti ini sama ya, tidak ada konstantanya juga, berarti dia kurungnya hanya satu ya, kurungnya hanya satu. Lalu lihat apakah angkanya ini bisa diakarkan. 25 bisa tapi 20 tidak. Nah berarti kalau salah satunya tidak bisa, kita bagi atau kita sederhanakan dengan yang paling kecil ya. Berarti berapa nih yang sama-sama bisa membagi 25 dan 20? Kalau disederhanakan berarti dibagi 5 ya, karena 25 bagi 5 bisa, 20 bagi 5 juga bisa ya. Oke, perhatikan di sini. Pertama di sini adalah min 20 dibagi 5, berarti berapa? Min 4 ya, min 4. Tapi ingat adik-adik, karena di sini variabelnya tidak sama ya, maka variabelnya ditulis juga ya. Beda dengan yang ini kan, yang ini sama berarti nggak usah ditulis, tapi yang ini beda berarti harus ditulis gitu ya. Lalu berikutnya 25 dibagi 5 adalah 5 apa? 5x ya, paham ya adik-adik ya. Oke, setelah itu 25x yang depan ini dibagi 5x, x bagi x habis, 25 dibagi 5 adalah 5. Jadi jawabannya 5 dikali 5x min 4y ya. Ini untuk soal atau tipe yang pertama ya. Ya adik-adik, lalu ada contoh tipe soal ya berikutnya. Di sini 16n pangkat 2 dikurangi 25. Nah kalau yang tadi tidak ada konstantanya atau tidak ada c-nya ya, yang sekarang tidak ada b-nya gitu ya. Karena kan kalau bentuk umum untuk pemfaktoran itu kan ax kuadrat ditambah by ditambah c ya. Nah
AX yang ada pangkat 2-nya, yang ada kuadratnya, kita anggap saja A, lalu yang tengahnya yang hanya ada koefisien variabel Y-nya itu B, dan yang terakhir itu konstantanya adalah C, biar gampang untuk identifikasinya ya. Nah, tadi kan soal yang pertama tidak ada C-nya ya, dan yang sekarang contoh soal yang ini tidak ada B-nya atau tidak ada variabel Y-nya gitu ya. Baik, nah kalau ada soal seperti ini ya, berarti ini masih disebut dengan kuadrat tidak sempurna ya. Berarti dia untuk kolomnya ya, meskipun tidak sempurna, tapi dia dibikin 2 untuk kurungnya ya. Kenapa dibikin kedua? Karena kedua-duanya bisa diakarkan. 16 bisa diakarkan kan ya. 25 juga bisa diakarkan kan ya. Oke. Lalu berikutnya ya, kita akarkan 16 dan 25. Akar dari 16 berapa? Akar dari 16 itu adalah 4. Kita tulis 4n ya, karena di sini 16n kuadrat. Kalau kita akarkan berarti jadi 4n. Di sini juga kita tulis 4n ya. Nah, di sini ya, di sini yang paling belakang angka 25. 25 ini kalau diakarkan jadi berapa? Jadi 5. Kita tulis 5. Kita tulis 5. Nah, karena di sini tandanya negatif ya, karena tandanya negatif, berarti di sini yang satu plus, yang satu min. Selesai. Seperti ini caranya adik-adik. Saya paham ya? Kita coba satu contoh yang setipe ya. Nah, ini masih ada contoh soal lagi yang setipe ya. Kita lihat soalnya adalah 25x kuadrat ditambah 64. Nah, karena di sini ya kedua-duanya bisa diakarkan, maka suku atau pemfaktornya kita bikin 2 seperti ini untuk kurungnya ya. Setelah itu kita akarkan 25. Akar 25 berapa? 5. Kita tulis di sini 5 dan 5 ya. Lalu di sini x kuadrat, berarti kita tulis juga di sini x, di sini x. Jadi x-nya kita bagi 2 sama rata ya. Nah, berikutnya di sini ada 64. 64 ya. Kalau diakarkan berapa? 8. Kita tulis 8, kita tulis 8. Karena tanda bacanya plus, kita tulis plus, kita tulis plus. Selesai. Jadi seperti ini untuk yang tipe tidak ada B-nya tapi bisa diakarkan ya. Oke, kita coba soal yang lain ya. Lalu berikutnya ada tipe soal seperti ini adik-adik. Dua-duanya ini ada pangkatnya ya. Faktor dari 5 pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Kalau ada soal seperti ini ya, kita harus ingat pada konsep aljabar dari A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu sama saja dengan A ditambah B dikali A dikurangi B ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi kita bisa kerjakan yang ini, 5 kuadrat dikurangi X kuadrat adalah 5 ditambah X dikali 5 dikurangi dikali 5 dikurangi X ya. Seperti ini saja untuk mengerjakannya adik-adik. Bisa ya? Oke, kita coba cari soal yang setipe. Lalu gimana Kak kalau ada soal seperti ini? Nah, misalkan ada soal 4x pangkat 2 dikurangi 9. Nah, kita rubah dulu ya. Angka ini kan 9 ini bisa diakarin kan ya? Bisa diakarkan kan ya? Dirubah dulu dalam bentuk seperti ini supaya dua-duanya ada pangkatnya. Berarti kita rubah ya. Rubahnya seperti apa? Yang ini ya, yang ini kita pecah. Kalau yang kiri kita pecah, yang kanan juga kita pecah. Nah, di sini kan 4x pangkat 2. Nah, berarti di sini ya pangkat 2-nya kita pinggirkan dulu ya, pinggirkan dulu. Di sini kita fokus ke 4. 4 ini kalau diakarin kan jadi 2. Ya kan? 2 apa? 2x. Nah, pangkat 2. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang yang 9. 9 kalau diakarkan jadi berapa? 3. Nah, ini minusnya tetap ya. 3. Ya. 3 pangkat 2. Kan gitu. Ya.
sekarang udah ada pangkatnya kan dua-duanya. Kalau sudah ada pangkatnya ya sudah, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ya. Berarti yang pertama 2x plus 3, yang kedua 2x min 3. Sudah, hanya seperti itu saja, mudah ya. Oke, masih belum paham? Kita coba satu lagi ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, 49p pangkat 2 dikurangi 64 Q pangkat 2 ya. Nah, ini kan 49 sama 64 itu terlalu terlalu besar ya angkanya. Kita sederhanakan dulu adik-adik ya. Konsepnya kan yang penting seperti ini kan, ada pangkat 2-nya ya. Berarti yang penting kan ada pangkat 2-nya, terus di sini juga ada pangkat 2-nya kan. Berarti ini kita akarkan 49 akar 49 berapa? 7 kan? 7p. Yang ini 64 akar 64 berapa? 8. 8 apa? 8 Q. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita baru masuk konsep ini ya. Sama dengan 7p ditambah 8 Q dikali 7p dikurangi 8 Q. Selesai. Gitu saja. Gampang ya. Yang penting ini sederhanakan, kalau terlalu besar ya. Paham ya adik-adik ya? Oke, kita coba satu soal lagi deh biar tambah paham. Nah, misalkan Kak, ada soal seperti ini, pangkatnya nggak 2, gimana nih Kak? Misalkan soalnya 16x pangkat 8 dikurangi 9y pangkat 4. Nah, intinya kan adik-adik ya, kita ini pengen bikin konsep A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2, ya kan? Sehingga nanti bisa menggunakan A ditambah B dikali A dikurang B, kan gitu ya. Maka untuk konsep ini kita rubah saja dulu, pokoknya dalam pangkat 2 dikurangi ya kita rubah dalam pangkat 2, kan gitu. Nah, berarti 16 ini kita akarkan ya. 16 akar 2 berapa? 4. 4 apa? 4x ya kan. Nah, di sini ada 8. 8-nya kita bagi 2. Pangkat 8 ini kita bagi pangkat 2. Berarti berapa? 8 pangkat dibagi 2 berarti 4 ya. Nah, setelah itu kita lihat adik-adik ya, di sini ada 9. 9 kita akarkan berarti jadi berapa? 3. 3 apa? 3y. 4 ini kita bagi sama 2. Berarti 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, intinya kan di sini sudah pangkat 2. Ini sudah pangkat 2. Baru kita bisa pakai konsep ini. 4x pangkat 4 ditambah 3y pangkat 2 dikali 4x pangkat 4 dikurangi 3y pangkat 2. Sudah seperti ini. Mudah kan ya? Nah, ini untuk tipe yang A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 ya. Kita coba cari tipe soal yang lain untuk pemfaktorannya ya. Nah, ini adalah tipe soal pemfaktoran aljabar yang paling sering keluar ya. Faktor dari x kuadrat ditambah 8x ditambah 12. Nah, ini namanya kuadrat sempurna ya. Jadi nanti sukunya ada 2 ya, kurungnya ya, persamaan nolnya ada 2. Nah, cara paling cepatnya ya, pertama ujung kali ujung, berarti 1 dikali plus 12 adalah 12 ya kan. Kita cari faktor dari 12 ini ya, yang kalau ditambahkan jadi 8 kan gitu. Berarti angka berapa aja? 1 kali 12 12, 2 kali 6 12, 3 kali 4 12. Nah, kita cari nih yang kalau ditambahkan jadi 8. 1 tambah 12 8 enggak? Enggak. 2 tambah 6 8 enggak? Oh iya 8. Nah, berarti di sini kita bikin x, ya. Berarti berapa nih? Yang satu positif 2, berarti tambah 2, yang satu positif 6, tambah 6. Nah, ini faktornya. Tapi kalau kita mau selesaikan sampai persamaan nolnya ya, berarti x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 karena min 2 ya, maaf, min 2 ya, sama dengan min 2 karena kan 2-nya loncat ke sini ya, gitu. Loncat sama dengan yang tadinya positif jadi negatif. Ini juga sama, x tambah 6 sama dengan 0. Berarti x sama dengan plus 6 loncat sama dengan jadi min 6 gitu. Jadi x1 nya adalah min 2, x2 nya adalah min 6 kalau mau diselesaikan ya. Tapi kalau hanya disuruh cari pemfaktoran ya udah sampai sini saja gitu. Oke, kita cari soal yang lain yang setipe ya.
Lalu berikutnya nih, misalkan ada soal X pangkat 2 dikurangi 19X dikurangi 20. Langkah pertama ujung kali ujung, 1 dikali min 20 kan, berarti berapa? 20 kan ya. Nah, kita cari faktor perkalian dari 20, berarti kan 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Ada lagi nggak ada ya. Nah, lalu setelah itu dari angka-angka ini mana yang hasilnya kalau dijumlahkan menjadi min 19, kan seperti itu ya. Nah, berarti yang kita pakai di sini adalah X. Nah, di sini kan berarti yang kira-kira hasilnya jadi min 19 berarti yang mana? Kan ini ya. 1 sama 20 kan gitu. Nah, berarti di sini ada 1, ada 20. Sekarang tinggal di otak-atik saja mana yang mau dikasih min. Karena di sini yang yang ditanyakannya adalah min 19, berarti angka yang kita kasih min adalah angka yang besar. Jadinya X plus 1 dikali X min 20, karena kalau min 20 ditambah 1 kan hasilnya 19. Jadi hasilnya ini. Seperti itu adik-adik. Gampang ya. Oke, kita cari tipe soal yang lain ya. Ya, lalu ada tipe soal yang terakhir nih adik-adik ya, yang koefisien X pangkat 2 nya itu bukan 1 ya, tapi lebih dari 1 ya. Jadi di sini ada angkanya nih. Oke, untuk mengerjakannya ya, cara cepatnya pertama kita lihat di sini angkanya kita sederhanakan saja dulu ya, biar tidak terlalu besar pengalinya nanti. Nah, kita sederhanakan ya. Kita sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2x kuadrat berarti ya. Lalu 14 bagi 2 berarti 7, berarti plus 7x ya. Lalu di sini 18 bagi 2 9, berarti min 9. Lalu langkah yang kedua kita kalikan ujung sama ujung ya. 2 kali 9 adalah 18 kan ya, seperti itu. Lalu kita cari faktor dari pengali 18 kalau dijumlahkan jadi 7. Faktor 18 itu kan berarti 1 kali 18, lalu 2 kali 9, lalu 3 kali 6 ya. Nah, sekarang baru kita buatkan untuk faktornya. Ingat, yang kita tulis adalah angka yang ini ya, bukan X, tapi angka yang setelah disederhanakan, berarti 2x. Di sini juga 2x. Nah, setelah itu kita lihat dari faktor pengali 18 mana yang kalau dijumlahkan jadi 7. Berarti kan kemungkinan 2 sama 9 kan. Kita tulis 2, kita tulis 9. Karena yang ditulis di soalnya adalah plus, berarti plus itu kita taruh di angka yang paling besar. Berarti plus 9 sama min 2 ya. Jadi hasilnya ini 2x min 2 dikali 2x plus 9. Mudah kan ya? Oke, kita coba tipe soal yang sama ya. Lalu berikutnya ada soal 6a kuadrat ditambah 7a dikurangi 20. Nah, kita lihat bisa disederhanakan nggak? Oh, nggak bisa ya, karena 7-nya ini nggak bisa dibagi. Nah, karena 7-nya nggak bisa dibagi, maka kita langsung saja kalikan. Berarti yang ujung kali yang ujung. 6 dikali 20 adalah 120 ya. Kita cari faktor dari perkalian 120 yang kalau ditambahkan jadi 7. Berarti kan 1 kali 120, 2 kali 60, 3 kali 40, 4 kali 30 ya. Lalu berikutnya 5. Kalau 5 berarti kali 24 ya. 24. Lalu ada lagi 6. Kalau 6 kali 20 ya, udah ya di atas ya. 7 nggak bisa. 8 15. Nah, ini nih ya. 8 sama 15. Berarti kita tulis saja di sini ya untuk pengalinya. Di sini 6a, di sini 6a ya. Di sini kan kalau 8 sama 15 itu kan kalau 15 dikurangi 8 hasilnya 7 ya. Kita tulis 8 sama 15 ya. Karena di sini yang ditulis positif, berarti yang besar kita kasih positif. Terus ini dikurang ya. Oke. Nah, setelah ini adik-adik koefisien 6 ini kita harus bagi ya. Nah,
Tapi kita juga harus bisa membagi ke empat-empatnya nih ya. Kalau 6 bagi 6 bisa, tapi 8 bagi 6 kan nggak bisa, 15 bagi 6 juga nggak bisa ya. Berarti caranya adalah 6 ini kita pecah ya. 6 itu kan hasil kali dari 2 dan 3 ya. Berarti kita tulis 2 kali 3 kan gitu ya. Atau 2,3 juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita bagi nih ya. 6 bagi 2 berapa? 3, berarti 3A. Min 8 bagi 2 adalah min 4 ya. Lalu yang ini kita bagi 6 bagi 3 adalah 2A ya. Lalu plus 15 bagi 3 berapa? Plus 5 ya. Jadi jawabannya adalah 3A min 4 dikali 2A plus 5 ya. Seperti itu adik-adik. Cara mudahnya, gampang kan ya? Oke ya, silakan kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi ya videonya sampai paham ya. Baik, mungkin itu saja dulu dari kakak. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada penjelasan atau tulisan yang kurang berkenan ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akad bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye bye.